Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini sedang rame pembahasan masalah seorang pendeta kaum muslimin, di mana ada pendeta yang berceramah di dalam gereja kemudian merendahkan syariat Islam. Pendeta Gilbert Lumoindong namanya ya. Dan ceramah dari pendeta tersebut akhirnya menuai respon dari umat Islam yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap ceramah dari pendeta Gilbert Lumoindong tersebut ya. Karena di dalam ceramahnya pendeta tersebut menyindir merendahkan syariat Islam ya, merendahkan syariat zakat, merendahkan syariat sholat ya. Dan coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah, seperti itulah kaum muslimin video dari pendeta Gilbert Lumoindong yang merendahkan syariat Islam. Tentu kita sebagai umat Islam merasa sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumoindong tersebut ya. Dan respon ketidaksukaan terhadap statement, terhadap ceramah pendeta Gilbert Lumoindong tersebut itu juga direspon oleh pihak Kristen kaum muslimin. Ya, di sini ada video di mana seorang pengacara dari orang Kristen menuntut pendeta Gilbert Lumoindong ini untuk segera melakukan klarifikasi dan minta maaf. Apabila pendeta Gilbert Lumoindong tersebut tidak melakukan hal tersebut, maka pendeta Gilbert ini akan dituntut secara hukum oleh pengacara dari pihak Kristen sendiri. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Hari ini saya berbicara selaku kuasa hukum ya. Kita menerima kuasa dari beberapa orang, juga menerima komplain dari beberapa orang teman-teman ya untuk pendeta Gilbert Lumoindong ya. Jadi saya selaku lawyer, selaku kuasa hukum, selaku pengacara ya memberikan somasi terbuka kepada Gilbert Lumoindong ya. Anda dalam waktu 3 kali 24 jam kami minta untuk segera minta maaf secara terbuka di media ya kepada baik umat Islam maupun umat Kristiani ya, karena kata-kata Anda yang sebelumnya kami posting di YouTube dan juga tersebar di media sosial, di beberapa media sosial ya, sudah diduga melecehkan dan menista agama ya. Saya tahu Anda berbicara di situ di dalam forum tertutup, tetapi forum tertutup itu banyak orang ya, itu untuk umum, terbuka untuk umum, sehingga video sermon Anda itu sudah tersebar kemana-mana, sehingga kata-kata yang Anda nyatakan di dalamnya dipandang oleh beberapa orang tidak pantas ya. Dan saya ada beberapa klien dan beberapa elemen masyarakat termasuk lawyer yang sangat tersinggung dan ingin membuat laporan polisi. Jadi saya minta kepada Anda dalam waktu 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf ya. Dan kalau Anda merasa bahwa itu Anda hanya ingin menyindir umat muslim, tapi saya kasih tahu Anda, saya sendiri pun sebagai umat Kristiani merasa tersinggung dan merasa kata-kata Anda sangat tidak pantas. Ya, apalagi Anda di situ berbicara sebagai pendeta, mewakili Tuhan,
memberikan firman. Ya, bukan firman yang Anda berikan, tetapi kata-kata yang memecah belah, kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya itu jadi ada ingin rasa permusuhan, ya, rasa kebencian. Dan saya rasa itu tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pemuka agama seperti Anda. Ya, jadi saya minta kepada Anda segera meminta maaf secara terbuka. Jika Anda tidak melakukan tersebut, maka saya akan membuat laporan polisi dan mempidanakan diri Anda. Kepada masyarakat, ya, pasti banyak yang bertanya, kenapa kok Alvin Lim membela umat muslim, ya? Saya bukan membela umat muslim, teman-teman, ya. Saya kasih tahu, muslim itu mereka sudah punya banyak pembela. Mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela mereka. Mereka punya FPI, mereka punya FBR, mereka punya Habib Rizik, mereka punya Habib Bahar, mereka punya Ustadz Abdul Somad, dan banyak lagi, ya, pendekar-pendekar muslim. Ya, mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela. Yang saya lakukan ini, saya juga membela dan melindungi umat Kristiani. Ya, saya mau mencegah terjadinya perpecahan, perperangan antara Muslim dengan Kristen. Ya, saya tidak mau itu. Kita ini saudara satu negara, Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya tidak akan membiarkan siapapun juga memecah belah kesatuan kita. Ya, kita butuh yang namanya toleransi. Ya, dan apalagi pendeta kok nggak punya otak, ya, ngomong sembarangan yang bisa diduga menista agama. Ya, apalagi ngomongin mencampur adukan antara urusan material zakat 2,5% dengan perpuluhan 10%, ya. Dibikin seolah-olah yang memberikan perpuluhan 10% dosanya hapus di situ. Nggak perlu doa macam-macam segala, ya. Itu adalah sesuatu yang salah. Saya sebagai umat Kristen juga sangat tersinggung. Kenapa? Kalau Anda berpikir bahwa dengan memberikan 10%, ya, itu bisa menghapuskan dosa atau membuat kita menjadi doanya lebih dikit, lebih singkat, berarti Anda itu tidak tahu yang namanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, manusia dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meminta uang dari manusia. Itu Anda perlu tahu, ya, Pastor Gilbert. Beda sama manusia, ya. Anda mungkin masih mau meminta uang dari jemaat Anda, karena tanpa uang dari jemaat Anda nggak bisa ke Sumire makan-makan di sana. Ya, ingat, saya ketemu Anda itu di Sumire. Saya lagi sama istri dan anak saya. Anda sedang merayakan ulang tahun Anda di ruangan spesial di dalam di Sumire, ya toh? Hah? Itu uang siapa? Uang Anda kah atau uang dari jemaat? Ya, Anda harus ingat, Gilbert, ya, banyak masyarakat Anda, jemaat Anda yang memberikan uang di dalam kesulitan mereka. Ya, jadi jangan berpikir memberikan 10% terus berarti lebih banyak dari yang 2,5%. Gak usah seperti itu. Ya, yang paling penting dalam memberi adalah keikhlasan. Lu beli 10%, kalau lu mendemus, menggerutu juga nggak ada gunanya. Mendingan lu kasih 2,5%, tapi lu ikhlas di situ. Ya, jadi saya heran gitu loh, bagaimana seorang pendeta sekelas Anda, pendeta senior yang berpuluh-puluh tahun, ya kan, berkhotbah dan katanya adalah firman dari Tuhan. Firman Tuhan apa? Tuhan nggak pernah bilang minta 10% ya untuk menghapuskan dosa dan segala macam. Tuhan mengajarkan untuk memberikan 10% agar supaya manusia ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ya, Tuhanlah sumber berkat. Bahwa setiap apa berkat yang kita dapat, kita berikan dulu. Yang pertama, yaitu persembahan anak sulung kepada Tuhan. Maksudnya agar di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kita mendapat berkat, kita harus ingat sama Tuhan. Tetapi bukan hanya mendapat berkat, kalau kita dalam kesulitan pun kita harus ingat kepada Tuhan, ya. Jadi, Pastor, saya jujur sangat kecewa kepada Anda. Saya beberapa kali datang ke kebaktian Anda, ya, di gedung Dana Plus di Karawaci situ. Saya lihat Anda berkhotbah, saya pernah lihat anak Anda berkhotbah.
Tetapi hari ini saya mendengar ya isi cuplikan khotbah Anda seperti itu, jujur saya kecewa. Jujur saya kecewa. Ya, saya melihat di dalam diri Anda tidak ada ketuhanan. Ingat, Pastor Gilbert, Alkitab bilang, Anda hanya bisa menyembah satu Tuhan. Apakah Anda menyembah Tuhan Yesus atau Anda menyembah Tuhan Mammon? Kalau Anda sangat materialistik dan selalu berbicara tentang perpuluhan di situ, ya kan? Anda bukan mengingatkan itu. Ya. Berarti memang otak Anda itu lebih ke duit. Persepuluhan itu kan duit di situ. Ya, berarti Anda sudah terikat kepada roh Mammon dan itu Anda harus berhati-hati, ya. Saya ingatkan Anda sebagai sesama ya teman seiman. Saya peduli pada Anda, Pastor Gilbert, ya. Dan saya tidak mau seorang pastor ya menjadi bahan olok-olokan nantinya. Jadi saya ingin Anda pun juga insyaf. Ya, setiap orang itu pasti ada dosa, ada kesalahan, ya. Anda harus secara gentleman akui kesalahan Anda, minta maaf. Sehingga apa? Kata-kata yang Anda harus sampaikan nantinya ke depannya harus kata-kata yang penuh kesejukan. Ya, kita ini sekarang sedang ada roh perpecahan. Ya, belum lama ini Iran baru nyerang Israel. Mungkin tidak lama lagi akan timbul perang dunia ketiga, ya. Dan perang dunia itu terjadi karena ada roh perpecahan. Iblis yang menciptakan itu. Ya, jangan sampai ada roh perpecahan antara Muslim dengan Kristen di Indonesia. Itu yang saya tidak mau. Karena kita semua itu awalnya juga dari satu akar yang sama, dari satu pohon yang sama, cuma berakar yang berbeda. Nenek moyangnya juga sama kalau Anda pelajari. Terus kenapa Anda mesti menghujat nenek moyang Anda sendiri? Ya biarkan dong orang mau punya keyakinan apa, ya kan? Dia mau keyakinan, dia bilang bahwa misalnya apel itu enak, ya boleh aja. Mungkin Anda berkeyakinan setelah Anda memakan apel, Anda nggak suka sama apel. Dan Anda bilang, oh saya nggak suka apel. Ya biarin aja, orang itu boleh punya pemikiran masing-masing. Ya toh, Anda bebas mengeluarkan pendapat. Tetapi jangan sampai pendapat Anda, walaupun itu Anda pikir adalah lelucon, itu lelucon yang sangat tidak pantas dengan membandingkan satu agama dengan agama lain. Apalagi di dalam lelucon Anda, ya Anda menirukan gerakan seolah-olah gerakan mereka itu adalah gerakan yang aneh, gerakan yang menyakitkan, ya kan? Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Orang yang tidak tahu agama Kristen sama sekali pun mungkin akan melihat Kristen itu aneh. Kenapa? Kok agama Kristen yang namanya doa bukannya doa dengan khusyuk, tapi nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu. Terus ada yang kadang-kadang begitu kan? Kayak orang kemasukan setan. Orang mungkin berpikirnya seperti itu. Ya toh? Tetapi inilah kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, pastor, ya. Anda harus tahu itu. Anda harus tahu. Saya bukannya sebagai orang Kristen mau melawan pendeta, bukan. Saya sebagai seorang advokat, seorang aparat penegak hukum, ya, mengingatkan kepada anggota warga negara yaitu Anda untuk apa? Untuk pakai otak Anda agar jangan berbicara yang memecah belah. Karena apa yang Anda bicarakan itu sudah ada dugaan pidana penistaan agama. Ya, penistaan agama itu. Anda menirukan cara bersembayang itu kan membikin lelucon dari situ. Nggak bagus itu, Pak. Nggak bagus. Aduh. Kalau yang melakukan itu penjahat-penjahat, saya nggak masalah lah. Anda sebagai seorang petinggi GBI Glow, ya, kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Nah, kaum muslimin, itu tadi respon dari seorang pengacara, seorang lawyer yang beragama Kristen, yang mereka juga tidak terima dengan statement yang dikeluarkan oleh pendeta Gilbert Lumindong. Ya.
Dan kami berharap memang selain Pendeta Gilbert ini membuat video klarifikasi permohonan maaf, ini sekaligus juga harus dilaporkan, ya, tetap harus dilaporkan. Karena orang yang seperti ini, apabila dibiarkan, tidak diberikan efek jera, ya, secara hukum, dia harus dilaporkan dan dituntut secara hukum. Ini kalau tidak diberikan pelajaran seperti itu, bisa jadi ke depan nanti dia akan mengulangi lagi. Ya. Karena apa? Dia merasa ketika ketika dia merendahkan umat Islam, merendahkan syariat Islam, ya, ketika umat Islam marah, ya cuma tinggal membuat video klarifikasi, membuat permohonan maaf secara terbuka, selesai. Ya. Jadi nggak ada beban moral sama sekali. Akan tetapi ketika dia diberikan efek jera, dituntut secara hukum, maka mudah-mudahan ada efek jera. Ya. Dan ini sangat keterlaluan. Mengomentari tentang syariat Islam, ibadah umat Islam, kemudian dibuat ledekan seperti itu. Ya. Seolah-olah umat Islam ini yang zakatnya 2,5%, ini makanya umat Islam ini harus menjadi orang yang susah, harus sholat, ya. Sholat kakinya harus dilipat, katanya sakit dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Ini pelecehan namanya. Ya, ini merendahkan syariat Islam. Sementara mungkin bagi dia, orang Kristen yang persembahannya kepada pendeta 10% sehingga bisa bersantai-santai. Ya, tidak perlu seperti orang Islam. Kalau orang Islam kan harus beribadah setiap hari, sehari 5 kali. Ya, sholat wajib 5 kali, yang kakinya katanya dilipat sakit dan sebagainya, ya. Dan sekali lagi kaum muslimin, kami berharap ini Pendeta Gilbert ini selain membuat video klarifikasi, dia juga tetap harus dilaporkan. Mudah-mudahan ada dari kalangan kaum muslimin terutama yang benar-benar mau menuntut Pendeta Gilbert Lumondong tersebut, ya. Akan tetapi kita berharap kepada orang-orang yang berpemahaman baik keislamannya, ya. Akan tetapi orang-orang yang mereka yang selalu hobi bersembunyi di balik kata toleransi, kemudian bermesra-mesra dengan orang kafir, mereka nggak akan bisa diharapkan mereka akan menuntut Pendeta Gilbert ini, ya. Mudah-mudahan, ya, orang-orang Islam yang masih baik pemahamannya dan kemudian mempunyai kapasitas, yang mempunyai kemampuan untuk menuntut Pendeta Gilbert ini, mudah-mudahan mereka akan segera mengambil langkah untuk menuntut Pendeta Gilbert ini secara hukum, ya. Mudah-mudahan kaum muslimin, kita berharap orang seperti ini memang benar-benar mendapatkan pelajaran yang keras sehingga dia tidak seenaknya sendiri nantinya ke depan berbicara tentang Islam. Kalau nggak ngerti, belajar, ya. Kalau sudah ngerti, nggak perlu saling mencaci, nggak perlu merendahkan. Dakwah silahkan dakwah. Akan tetapi kalau sampai melampaui batas yang seperti ini sangat tidak pantas kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.